Misteri kucing hitam, Desa Kelabu. Desa Kelabu, namanya saja sudah menimbulkan rasa dingin. Terletak di perbukitan terpencil Jawa Timur, desa ini dikelilingi hutan lebat dan kabut yang selalu menyelimuti. Rumah-rumah penduduknya terbuat dari kayu, tua dan lapuk, menambah kesan mistis desa tersebut. Di sini, tinggal sepasang kembar, Ayu dan Bayu, yang memiliki kedekatan luar biasa, namun juga perbedaan yang mencolok dalam kepribadian. Ayu, yang pendiam dan sensitif, sering merasakan hal-hal aneh. Bayu, yang ceria dan pemberani, selalu menganggapnya sebagai khayalan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan kabut mulai menyelimuti desa, Ayu melihat seekor kucing hitam besar melintas di balik pepohonan. Kucing itu memiliki mata hijau yang menyala, dan bulu yang lebat dan berkilau. Ayu merasa bulu kuduknya merinding. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mencoba memanggil Bayu, namun Bayu sedang asyik bermain sepak bola dengan teman-temannya. Ayu terus mengikuti kucing hitam tersebut dari kejauhan. Kucing itu berjalan dengan tenang dan anggun, seperti tahu bahwa Ayu mengikutinya. Ia membawa Ayu masuk ke dalam hutan lebat. Jalan setapak yang gelap dan sunyi membuat Ayu semakin takut. Ia mendengar suara-suara aneh di sekelilingnya, suara daun-daun yang berdesir, suara burung hantu yang berteriak, dan suara-suara lain yang tak dapat dikenali. Tiba-tiba, kucing hitam itu menghilang. Ayu merasa sendirian dan tersesat di dalam hutan. Ia mencoba mencari jalan keluar, namun ia semakin bingung. Ia tersandung akar pohon dan jatuh. Ia melihat bayangan-bayangan hitam berkeliaran di sekelilingnya. Ia mendengar bisikan-bisikan yang mengerikan. Ia merasa bahwa ia sedang diawasi oleh sesuatu yang jahat. Keesokan harinya, Ayu menceritakan pengalamannya kepada Bayu. Bayu awalnya tidak percaya, namun Ayu bersikeras bahwa ia melihat kucing hitam tersebut. Ayu merasa bahwa kucing tersebut bukanlah kucing biasa. Ia merasa bahwa kucing itu membawa pesan atau pertanda sesuatu. Ibu mereka, Bu Sri, seorang perempuan yang bijaksana dan mengenal seluk-beluk desa Kelabu, menceritakan sebuah legenda tentang kucing hitam yang menghuni hutan tersebut. Konon, kucing hitam tersebut adalah penjelmaan roh jahat yang telah membunuh nenek moyang mereka berabad-abad yang lalu. Roh tersebut diikat oleh sebuah kutukan, dan hanya dapat dilepaskan jika seseorang mampu memecahkan misteri di balik kematian nenek moyang mereka. Bu Sri memberikan sebuah kalung kuno kepada Ayu. Kalung tersebut terbuat dari perak, berbentuk bulan sabit, dan dihiasi dengan batu giok hijau. Bu Sri mengatakan bahwa kalung tersebut adalah kunci untuk memecahkan misteri tersebut. Ayu dan Bayu harus menggunakan kalung tersebut untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian nenek moyang mereka. Ayu dan Bayu memulai petualangan mereka untuk memecahkan misteri tersebut. Mereka mempelajari sejarah keluarga mereka, mencari informasi tentang nenek moyang mereka yang telah dibunuh oleh roh jahat tersebut. Mereka mengunjungi perpustakaan desa, mencari catatan-catatan kuno tentang sejarah desa Kelabu. Mereka menemukan sebuah buku tua yang menceritakan tentang sebuah tragedi yang terjadi di desa Kelabu ratusan tahun yang lalu. Seorang kepala desa yang kejam dan tamak dibunuh oleh penduduk desa yang memberontak. Namun, sebelum meninggal, kepala desa tersebut mengutuk penduduk desa tersebut. Kutukan tersebut menyebabkan munculnya roh jahat yang menghantui desa Kelabu hingga saat ini. Kucing hitam tersebut adalah perwujudan dari roh jahat tersebut. Buku tersebut juga menyebutkan tentang sebuah ritual kuno yang dapat digunakan untuk melepaskan kutukan tersebut. Ritual tersebut membutuhkan kalung bulan sabit dan beberapa bahan-bahan lain yang langka. Ayu dan Bayu harus mencari bahan-bahan tersebut di hutan lebat yang mengelilingi desa Kelabu. Perburuan bahan-bahan ritual membawa Ayu dan Bayu jauh masuk ke dalam hutan bisikan, sebutan untuk hutan lebat di sekitar desa Kelabu. Hutan ini terkenal angker, dihuni berbagai makhluk halus dan dipenuhi energi supranatural yang kuat. Ayu, dengan intuisi kuatnya, sering merasakan kehadiran entitas tak kasat mata, sedangkan Bayu, dengan keberaniannya, mencoba menenangkan rasa takut Ayu.
Mereka harus mencari 3 bahan utama, bunga kembang mayang yang hanya mekar di bawah cahaya bulan purnama, air dari mata air suci di puncak Gunung Kelabu, dan bulu putih burung gagak malam yang konon hanya muncul saat gerhana bulan. Setiap pencarian dipenuhi dengan tantangan. Mereka harus menghindari jebakan alam, melawan binatang buas, dan menghadapi gangguan dari makhluk halus yang menghuni hutan. Pencarian bunga kembang mayang membawa mereka ke sebuah lembah tersembunyi, di mana aroma harum bunga tersebut memenuhi udara. Namun, untuk mendapatkannya, mereka harus melewati jalan setapak yang dipenuhi dengan jebakan dan makhluk halus yang menyerupai manusia berwajah pucat. Ayu, dengan kepekaannya, mampu menghindari jebakan tersebut, sedangkan Bayu, dengan kekuatan fisiknya, melindungi Ayu dari serangan makhluk halus tersebut. Mendapatkan air dari mata air suci di puncak Gunung Kelabu jauh lebih sulit. Mereka harus mendaki gunung yang terjal dan licin, mengatasi cuaca ekstrim, dan menghadapi makhluk halus yang menjaga mata air tersebut. Bayu, dengan stamina dan kekuatannya, membantu Ayu yang kelelahan untuk mencapai puncak gunung. Di sana, mereka menemukan mata air yang jernih dan dingin, dikelilingi oleh aura suci. Pencarian bulu putih burung gagak malam merupakan tantangan terbesar. Burung tersebut hanya muncul saat gerhana bulan, dan bulu putihnya sangat langka dan berharga. Mereka harus menunggu gerhana bulan berikutnya, yang diperkirakan akan terjadi beberapa minggu kemudian. Mereka menghabiskan waktu menunggu tersebut di sebuah gua tersembunyi di dalam hutan. Di dalam gua tersebut, mereka menemukan lukisan-lukisan kuno yang menceritakan tentang sejarah desa Kelabu dan kutukan yang menimpa desa tersebut. Lukisan tersebut menggambarkan kepala desa yang kejam, pembunuhannya, dan munculnya roh jahat yang menjelma menjadi kucing hitam. Mereka juga menemukan sebuah catatan yang menyebutkan tentang cara melepaskan kutukan tersebut, namun catatan tersebut tidak lengkap. Saat gerhana bulan tiba, suasana menjadi mencekam. Angin berhembus kencang, dan pepohonan bergoyang hebat. Bayangan-bayangan hitam berkeliaran di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak malam muncul di hadapan mereka. Burung tersebut memiliki bulu putih yang berkilauan, dan matanya merah menyala. Bayu berhasil menangkap burung tersebut, dan mereka mendapatkan bulu putih yang mereka butuhkan. Setelah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan, Ayu dan Bayu kembali ke desa Kelabu. Mereka melakukan ritual pelepasan kutukan di tempat yang sama di mana nenek moyang mereka dibunuh. Ritual tersebut dilakukan di bawah cahaya bulan purnama. Ayu, dengan intuisi dan kepekaannya, membimbing Bayu dalam melakukan ritual tersebut. Mereka membakar kemenyan, menuangkan air suci ke tanah, dan meletakkan bunga kembang mayang dan bulu putih burung gagak malam di atas tanah. Mereka kemudian mengenakan kalung bulan sabit dan membaca mantra-mantra kuno yang mereka temukan di buku tua tersebut. Suasana menjadi sangat tegang, angin berhembus kencang, dan tanah bergetar. Tiba-tiba, seekor kucing hitam besar muncul di hadapan mereka. Kucing tersebut memiliki mata hijau yang menyala, dan bulu yang lebat dan berkilauan. Kucing tersebut menyerang Ayu dan Bayu. Pertempuran antara Ayu dan Bayu melawan kucing hitam tersebut pun terjadi. Ayu menggunakan kepekaannya untuk menghindari serangan kucing tersebut, sedangkan Bayu menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan kucing tersebut. Kucing hitam itu bukan sekadar hewan biasa. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, serangannya tepat dan mematikan. Bayu, dengan kekuatan fisiknya, berusaha menangkis serangan kucing tersebut, namun kucing itu terlalu lincah. Ayu, dengan intuisinya, mampu memprediksi gerakan kucing tersebut dan membantu Bayu menghindari serangan-serangan mematikan. Pertempuran tersebut berlangsung sengit. Ayu dan Bayu terluka, namun mereka tidak menyerah. Mereka menyadari bahwa kucing hitam tersebut bukanlah hanya sekadar penjelmaan roh jahat, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang kuat. Mereka harus menemukan kelemahan kucing tersebut untuk bisa mengalahkannya. Ayu memperhatikan bahwa setiap kali kucing hitam tersebut menyerang, ia selalu mengeluarkan aura gelap yang mencekam.
Ayu menyadari bahwa aura tersebut adalah sumber kekuatan kucing hitam tersebut. Ia kemudian mencoba untuk mengalihkan perhatian kucing hitam tersebut dengan menggunakan kalung bulan sabit. Kalung tersebut memancarkan cahaya putih yang terang, berlawanan dengan aura gelap yang dikeluarkan oleh kucing hitam tersebut. Strategi tersebut berhasil. Kucing hitam tersebut terganggu oleh cahaya yang dipancarkan oleh kalung bulan sabit. Ia tampak kesakitan dan melemah. Bayu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang kucing hitam tersebut dengan sekuat tenaga. Saat Bayu menyerang, kucing hitam tersebut mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Tubuhnya mulai mengecil dan berubah bentuk. Akhirnya, kucing hitam tersebut berubah menjadi sosok manusia yang kurus dan pucat. Sosok tersebut adalah roh kepala desa yang kejam yang telah mengutuk desa Kelabu berabad-abad yang lalu. Roh kepala desa tersebut memohon ampun kepada Ayu dan Bayu. Ia mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Ia mengatakan bahwa ia telah terjebak dalam kutukan tersebut dan tidak mampu melepaskan diri. Ia meminta Ayu dan Bayu untuk melepaskan kutukan tersebut. Ayu dan Bayu kemudian melakukan ritual pelepasan kutukan yang lebih lengkap. Mereka menggunakan semua bahan yang telah mereka kumpulkan, serta kekuatan kalung bulan sabit. Mereka membaca mantra-mantra kuno dengan penuh konsentrasi. Suasana menjadi sangat sakral. Cahaya putih terang memenuhi tempat tersebut. Setelah ritual selesai, roh kepala desa tersebut menghilang. Kutukan tersebut telah dilepaskan. Desa Kelabu kembali tenang. Kucing hitam tersebut tidak pernah muncul lagi. Ayu dan Bayu telah berhasil memecahkan misteri kucing hitam. Mereka telah menyelamatkan desa Kelabu dari kutukan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Keberanian dan kepekaan Ayu, serta kekuatan dan stamina Bayu, telah menjadi kunci keberhasilan mereka. Persahabatan dan ikatan persaudaraan mereka semakin kuat setelah melewati semua tantangan tersebut. Desa Kelabu kembali damai. Penduduk desa hidup tenang dan bahagia. Kisah Ayu dan Bayu menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Kisah tentang dua saudara kembar yang berhasil melepaskan kutukan dan menyelamatkan desa mereka dari roh jahat yang menjelma menjadi kucing hitam. Kisah tersebut menjadi pengingat akan pentingnya persatuan, keberanian, dan kepekaan dalam menghadapi tantangan hidup, terutama tantangan yang bersifat supranatural. Dan di balik semua itu, tersimpan pesan tentang pentingnya pengampunan dan penyesalan atas kesalahan masa lalu. Desa Kelabu, yang dulunya dikenal angker dan menakutkan, kini menjadi desa yang damai dan penuh harapan. Misteri kucing hitam telah terpecahkan, namun kisah Ayu dan Bayu akan selalu dikenang sebagai simbol keberanian dan persaudaraan.